wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Firdausi. Perkenalkan, nama saya Kevin Perdana Saputra. Perkenalkan, saya Yunas Mastia Andana. Perkenalkan, nama saya Eda Nur. Nama saya Ahmad Ramadhan Almeida. Nama saya Delila Sophia. Jadi kami di sini ingin mendiskusikan tugas pengantar lingkungan lahan basah yang mengenai yang pertama itu ada identifikasi potensi lingkungan lahan basah dan jelaskan manfaatnya. Yang kedua itu identifikasi dua buah persoalan lahan basah dan berikan solusi dan cara mengatasinya. Potensi dan manfaat lahan basah untuk manusia. Nah, itu tuh kan ada dari rekreasi loh. Nah, kalau rekreasi itu bisa jadi tempat pemancingan, bisa jadi ekowisata juga bisa. Jadi menurutku tuh kalau misalkan rekreasi itu tergantung wisatanya aja kayak mana wilayahnya tuh gimana loh. Tapi itu bisa masuk jadi potensi juga itu lahan basah. Iya, makanya kalau rekreasi itu kan apalagi banyak ikannya. Iya. Yang suka mancing di situ. Iya. Dan juga kan kalau misalnya kayak lahan basah kan bisa juga jadi tempat untuk jalur transportasi. Kayak misalnya kapal pelotok, kapal feri, penyeberangan untuk warga kan bisa. Kan itu juga memperlancar arus bolak-balik untuk masyarakat dan orang-orang yang kayak turis-turis juga. Iya. Nah kalau perikanan tuh loh di lahan basah tuh pasti banyak kayak iwak-iwaknya, ikan-ikannya. Iya. Soalnya itu banyak rawa-rawanya itu, pasti habitat ikannya tuh banyak. Iya. Ya. Selain dari sumber perikanan juga ada sumber energinya menurut saya. Jadi sumber energinya itu dapat dihasilkan dari pergerakan air yang dikonversi menjadi energi lain, misalnya seperti listrik. Nah, kan di gambut itu pada lahan gambut juga dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar di sana. Misalnya berikat loh gitu. Iya, benar, briket gitu. Kan kayak lahan basah ini juga bisa jadi pemasok air kan. Ya. Kayak jadi potensinya banyak. Bisa jadi potensi untuk masyarakat tuh banyak lah. Ya, lahan basah kan juga manfaatnya pas misalnya lagi musim hujan, menampung air berlebih, bisa nyimpan air bersih buat masyarakat, buat mandi, buat nyuci, bisa sumbernya dari lahan basah. Untuk pertanian dan peternakan kan jadi ada ininya kalau di musim kemarau. Iya, ada pasokan pemain airnya. lainnya. Iya. Iya, untuk dari segi penyediaan hutan kan itu ada hutan mangrove yang menghasilkan berbagai seperti kayu, buah, dan lainnya. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang kedua yaitu persoalan lahan basah dan solusinya. Menurut kalian bagaimana itu? Dari Yunas. Menurut saya nih, kalau misalnya terjadi kebanjiran tentang lahan basah ini, mungkin kita akan bisa menanam bibit seperti pohon itu. Nah, pohon seperti apa itu? Mungkin seperti buah ketapang gitu. Kalau karena banjir loh, karena itu alih fungsi lahan, nah, solusinya kayak apa? Kayak alih fungsi lahan karena pemukiman. Kalau menurut saya sih ini untuk pemukiman dan alih fungsi lahan lebih baik dibikin seperti parit atau medan perairan baru, kayak untuk perairan baru jadinya bisa terhindar dari banjir yang tidak diinginkan. Bisa juga solusi alih fungsi lahan itu kan dibuat ruang terbuka hijau dekat lahan alih fungsi di atas. Misalnya ada bangunan-bangunan kayak di perkotaan ini kan setiap daerah itu pasti ada ruang terbuka hijau. Karena kadang memungkinkan lahan basah itu dibuat dengan sendirinya. Lahan basah itu kan muncul dari proses alam, kayak rawa-rawa, kayak hutan mangrove itu kan itu ada bisa diolah secara manual, tapi dari proses alam. Tapi kan kalau misalnya kayak kemarau tuh kayak adanya kebakaran hutan sama rawa tuh kayak apa? Untuk solusinya kan ada dari penyebabnya dari manusia dan alam. Kalau manusia kan dihukum sendiri kan ada peraturan undang-undang yang menulis. Kalau Kalau dari dari alam alam tuh gimana? Kira-kira? kita reboisasi lagi. Kan itu kayak penanggulangannya ya. Penanggulangan. Solusinya nggak ada. Iya. Ya solusinya ya kita Solusinya ya harus diperhatikan lahannya. Misalnya kayak pohon-pohon kebakaran itu kan kemungkinan terbakarnya karena pohon kering.
Artinya misalnya kita dari manusia lagi, misalnya kita melihat ada lahan-lahan pohon yang kering, harus dikurangi ditebang, Iya. dikurangi pembuangan kayak misalnya kayak di hutan-hutan itu kan potensi besarnya gara-gara orang buat api habis itu ditinggalkan, harus dikurangi hal-hal kayak gitu, jadi harus lebih diperhatikan. Yang dari alam. Itu dari alam. Kalau dari alam itu kan matahari. Misalnya matahari kayak mungkin kebakaran, malah lebih Hujan, kalau Soalnya- akhirnya di panas. Kan daun Listrik. kering. Daun kering itu kan bisa memicu. Tapi itu kayak di alam ngancak kayak pembakaran Iya. minyak loh. Iya. Masalahnya Kebanyakan ngesan itu. lahan. ya kan itu kan jadi misalnya ada melihat pohon-pohon kering, manusia juga kembali kan kebakaran itu kan mungkin dari alam langsung gara-gara misalnya matahari berapa derajat Celcius misalnya normalnya kan orang 38 aja sampai 40 di atas itu terbakar gara-gara matahari kan tidak mungkin Iya. dari manusia juga yang mengolah Ya pada terjadi akhirnya kebakaran. kembalikan lagi ke manusianya. Iya. Tapi karena apa faktor ekonomi kan faktor bisnis bakal lahan Ah, ya. rawa-rawa tuh nah. pembukaan Nah, lahan. kan itu ada hukumannya. Ya. Nah, kalau pas di lapangannya ya apa kita banyak polisi hutan apa itu nah solusinya. Kalau khusus hutan kayaknya nggak mungkin Bang. Iya, kan terlalu luas Iya, ya. terlalu Iya. luas ya kan. Kan mungkin tiap hari kayak polisi laut itu kan mungkin tiap hari keliling laut. Jadi mungkin kayak apa pendataan, kayak pendataan misalnya lahan ini milik siapa. Jadi tahu kalau misalnya ada kebakaran itu berasal dari mana, jadi ketahuan siapa pemilik lahan ininya. Diusut. Iya, langsung diusut bisa. Jadi lo menurutku misalnya yang kayak pendataan kayak tadi itu kurang efisien juga mengurangi terjadinya apa tadi Kebakaran. kebakaran. Harusnya dari ini juga dari penegak hukumnya juga misalnya melihat di lapangan yang kayak itu langsung maksudnya apa yang diatur undang-undang langsung itu dihukumi kan undang-undang banyak kita melihat di lapangan tuh rata-rata undang-undang malah kayak ditawar-menawar yang harusnya misalnya pembakaran hutan tuh denda sekian nggak ada salah paling dikit di undang-undang tuh dendanya pembakaran hutan tuh sekitar 1,5 miliar. Tapi di lapangan kadang mungkin orang yang membakar tuh tuh aja ada dari kalangan orang kaya misalnya ada dari orang Kelompok kalangan tani. kelompok tani juga kan kadang mungkin bayar gitu akhirnya aku- di diskon hukumannya. Aku ada juga dengarnya di berita tuh nah kalau yang bakar lahan loh. Tapi yang kenanya tuh yang orang yang bakarnya bukan perusahaannya gitu nah. Padahal ini bertindak atas nama perusahaan. Iya, tapi yang kenanya tuh orangnya yang bakarnya gitu. Iya, Perusahaannya personal. lepas. Iya. Tapi yang ini juga apa? Ada kan yang lahan kayak pertanian tuh kan ada yang milik pemerintah. Kalau misalnya lahan milik pemerintah tuh yang kebakar tuh gimana? Anggapannya misalnya orang lewat atau buang apa Rokok. rokok atau apa itu menyebabkan itu nggak bisa diusut. Iya. Ya itu makanya misalnya hukum pidana kan yang hutan tuh masalah pidana loh pembakaran hutan. pidana. Iya. Misalnya pidana itu kan yang paling memberatkan saksi loh. Beda lawan perdata, misalnya perdata surat menyurat. Ya. Nah pidana saksi, misalnya ada saksi tahu orangnya itu bisa Iya. dihukumi. Tapi misalnya Di kampung sudah kampung lahannya. Siapa misalnya saksi? itu, misalnya kan ada saksi artinya terlepas dari jeratan hukum. Iya. Berarti kan harus lebih banyak apa Iya, patroli, iya. patroli dari penegak hukum. Iya. Lebih di anu lah. Ya tergantung itunya juga. Aku kebetulan Pemerintah daerah. keluargaku dulu kepala dinas kehutanan di Tanjung tuh. Si Dim tuh pas zaman Begawi kerjanya zaman Pak Harto. Iya. Zaman Pak Harto tuh seberatan orang yang Begawi zaman itu setiap hari tuh ada mungkin ada ke lapangan. Jadi tiap hari selama Sidin Begawi dari awal Sidin Begawi itu kurang lebih umur Sidin tuh 22 tahun sampai pensiun 58 tahun. Aktif lapangan. Tiap hari aktif lapangan karena dulu zaman pemerintahan Pak Harto tuh tegas. Oh iya. Sekali melihat ada orang yang diam-diam ora di kantor misalnya langsung dikasih SP. Iya. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang tuh ya tiap tahun menerima tenaga kerjanya, tiap tahun juga banyak orang yang lebih malas-malasan berdiamnya di kantor, dia kadang melakukan kegiatan ke lapangan. Iya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.